Halo guys, balik lagi dengan Adi di sini. Jadi di video kali ini gue pengen review TWS terbaru yang eksklusif dari JT. Ini guys, JT T10 akan segera hadir di e-commerce kesayangan kalian ya. T10 inget, remember the name. Yang menarik ketika gue pegang ini adalah bold statement yang luar biasa, sangat confident. Apa guys? Garansinya 2 tahun dan siap tuker baru. Wow. Mahal, siapa bilang ya. Jadi TWS ini harganya yang gue langsung sertakan di awal biar menarik, 229 ribuan. Menarik kan? Nah, oke, jadi video ini cocok buat kalian yang punya TWS kere-hore yang murah tapi bisa berani kasih garansi yang cukup lama, 2 tahun guys. Ini kepercayaan diri sangat tinggi ya guys dari brand ini. Nah, kalau kita lihat ya, dari tadi kita lihat ini bahas case-nya aja udah lumayan, ini lebih dari cukup ya. Ini bagus banget case-nya ya, apresiasi yang sangat tinggi bagi gue pribadi. Ada banyak buku manual, kitab-kitab yang sudah bahasa Indonesia. TWS ini tidak menyertakan ear tips cadangan seperti pada TWS pada umumnya. Kenapa ya? Ya tentu ya. Jadi TWS ini tuh desainnya open ear ya. Dia tidak menggunakan ear tips. Jadi kayak model AirPods gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak cocok pakai IM, ini mungkin TWS yang perlu kalian perhatikan guys. Nah, case-nya untuk TWS harga 200 ribuan ini lumayan cukup oke. Jadi bahan ini matte ya, dan ini menurut gue elegan. Dia nggak ninggalin sidik jari. Gue suka model yang matte gini guys, apalagi warnanya black, my favorite ya. Dan lumayan simpel, cukup ada merek JT di bagian depan dan bagian belakangnya adalah modelnya. Di sini kasih tahu modelnya apa, JT T10, baterainya 300 mAh dan input chargernya 5 volt 1 ampere. Jadi gue saranin buat kalian yang mau ngecas ini nantinya, siapin, sudah disediakan ya USB Type-C dan tapi belum ada adaptornya. Jadi kalian gue yakin punya semua, pakai yang 5 volt 1 ampere, itu bagus ya. Jadi kualitas TWS yang harga 200 ribu ini nggak kalah sama yang harga 500 ribuan guys ya. Dan ini dia. Jadi ini seperti gue bilang semi open ear ya. Jadi dia nggak pakai ear tips ya, ringan dipakai dan kelihatan di sini build material juga sama. Gue seneng karena dia terdiri dari satu bahan material ya, jadi nggak terpisah. Biasanya kan bagian ininya matte bagus, bagian atas atau bagian ininya tuh materialnya berubah gitu, downgrade. Kalau ini nggak, ini full materialnya plastik yang matte ya, bagus banget, lembut. Ini gue juga bingung kenapa dia bisa bikin begini. Ini warnanya lembut banget gitu dipegang. Dan ada brand JT di sini ya, it's okay, bisa gue terima ya. Nah, driver di dalamnya ini 13 mm. Baterai, gue mau bahas baterai dulu. Jadi TWS ini tuh selain tadi dicas pakai USB Type-C, dia punya standby time yang ini menarik lagi, 100 jam ya standby time ya. Jadi kalau lu nggak pakai, jadi bisa bertahan sampai 4 harian lah ya kira-kira ya. Nah terus yang menarik sini menurut buku manualnya 1,5 jam aja dia langsung penuh guys. Jadi menurut gue ini 200 ribuan ini kayak sudah support fast charging ya. Ini luar biasa banget ya. Juga info yang gue baca dia IPX4. Jadi kalau lu taruh ini untuk kegiatan olahraga ya, dengan cipratan keringat itu masih oke. Apalagi kalau cuma gerimis-gerimis mendung doang mah ini bisa dilewatin dengan aman. Dan gue suka nih desainnya compact, kecil. Jadi kalau gue suka naruhnya di sini, boom, ya ringan, gak terasa berat ya. Kita mau bahas soal fiturnya. Nah, dia ini seperti TWS pada umumnya dia pakai touch control. Nah, ya, jadi dia model di tab di sini bagian ini kapasitif ya. Yang gue suka lagi-lagi, meskipun dia murah, tapi dia bisa atur volume. Gue tuh selalu mengapresiasi TWS yang bisa ngatur volume. Karena malas lah ya kita lagi dengerin musik tuh kita buka handphone buat atur volumenya, atau pakai voice assistant buat set volume gitu. Nah ini tuh nggak perlu, lu cukup bisa hold ya. Nanti dia yang kanan untuk naik, yang kiri untuk turun atau volume down. Dan ini surprisingly sangat nyaman dan akurat ya. Bahkan yang 500 ribuan atau sejutaan aja ada yang nggak bisa atur volume guys. Jadi untuk atur play and pause, next track ya, ini bisa dilakukan di touch control di sini ya. Dan lagi mau gue bilang jujur aja, jadi gue ini tangannya agak basah guys ya. Biasanya kalau gue pakai TWS yang modelnya touch control atau yang kapasitif tuh kadang akurasinya tuh perlu beberapa kali. Misalnya gini, kalau sekali tuh play and pause misalnya. Kalau yang ini gue nggak pernah gagal karena mungkin desainnya matte iya. Jadi ini yang membantu gue untuk punya akses kontrol yang lebih mantep gitu ya, lebih lebih reliable gitu ya guys. Jadi nggak kayak TWS yang lain yang contohnya lo bisa lihat video gue ya, yang harganya 500 ribuan ya, kadang tuh gue harus berkali-kali ngetapnya gitu ya. Dan
bikin experience-nya untuk next track atau nggak sesuai tontonnya itu agak sedikit lama gitu ya. Kalau ini enggak, surprisingly harga 200 ribuan tuh precise gitu ya. Nah untuk koneksinya lu bisa langsung aja buka handphone ya, langsung buka case-nya, connect via manual ya, Bluetooth di Android atau di iPhone. Nah ini dia sudah support Bluetooth 5.1. Terus lanjut untuk delay-nya, gue mau bicara dulu delay-nya. Jadi setelah gue coba ini main game, TWS ini tuh surprisingly lagi cukup oke. Dia nggak ada mode gaming ya, yang extra low latency, tapi overall untuk game-game casual ini nggak delay ya, cukup. Maksudnya gini, ada delay tapi nggak besar ya. Ini gue pribadi masih bisa terima lah gitu ya. Nyambung ke bagian Bluetooth, jadi TWS ini bisa dipakai sebelahan guys. Ya, jadi kalian mau ganti-gantian pakai yang ini, itu bisa ya. Jadi buat penggunaan single point ya, TWS ini tuh sudah support. Misalnya kalian pengen pakai ini buat pakai telepon sebelah aja, menghemat yang lain, ini bisa. Kemampuan mikrofonnya juga not bad ya. Nanti lu bisa denger langsung deh ya, untuk membandingin dengan kamera dan suara mikrofonnya dari ini ya. Lu bisa lihat video ini. Kualitas mikrofon dari JTT10. Ada background musik yang sedang berputar. Nah, kalian ini kedengaran nggak suara background musiknya dan noise cancellation ini bagus nggak sih dibandingkan dengan kamera? Ini sebagai referensi ya. jadi kalau kalian butuh suara yang lebih besar, mungkin kalian bisa Pakai yang sebelah kiri seperti ini ya. Jadi di sini kelihatan di sini ada. ini frekuensinya lebih tinggi ya, lebih jelas. Kalau yang kanan kita mau cobain. Tes. Kalau yang di kanan nggak begitu besar dibanding yang kiri. Jadi kayaknya mainnya di sebelah kiri ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen pakai ini buat telepon, buat suara yang besar, mungkin yang kiri akan menghasilkan suara besar. Nah, kita mau balik lagi. Nah, begini. Nah, menurut kalian gimana suaranya dari si JTT ini dibandingkan? Nah, feeling menggunakan TWS ini. Nah, kesan pertama yang gue cobain ketika pakai TWS ini tuh terasa banget bahwa TWS itu ringan ya, nyaman dipakai. Apalagi buat kalian yang nggak bisa pakai open ear, ini masih enak banget dan ringan. Dipakai lama-lama masih cukup nyaman ya. Cons-nya, model yang seperti ini tuh adalah masih sedikit terasa suara bocor keluar ya. Jadi ini sama kayak seperti model-model AirPods lainnya ya, yang modelnya open ear gini, isolasinya masih keluar sedikit ya, wajar ya karena nggak ada ear tipsnya. Nah, kebagian yang paling serius mau gue banget suaranya. Gue mau bilang bahwa suara dari TWS ini karena open ear, jadi di powernya tuh tidak begitu besar. Ya buat ukuran selera gue ya. Dan tapi menariknya, jadi gue tuh selalu pengen dengerin musik pakai ini tuh selalu pengen di volume yang besar. Bahkan kadang gue maksimum, dan menariknya meskipun maksimum, dia nggak begitu berkurang jauh ya atau agak cempreng banget gitu, enggak. Nah untuk impresinya sendiri, dia bassnya nggak begitu besar dan dia terasa lebih flat gitu. Jadi buat kalian yang biasa pakai IM mendengar ini mungkin agak sedikit perlu adaptasi kayak. Dan suara midnya cukup ya, nggak begitu jelas banget gitu. Jadi sebenarnya TWS ini tuh cocok buat kalian yang masih perlu suara surround sekitar gitu ya. Misalnya buat kalian yang pengen pakai olahraga, nah TWS ini tuh masih bisa ngedengerin suara sekitar, jadi dapat safety levelnya lah seperti itu. Jadi overall buat ngeluarin TWS seharga 200 ribuan ini, menurut gue ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik ya di range harga Kere Hore ya TWS yang baru di tahun 2022. Dan gue harap juga JT ini bisa ngeluarin produk-produk lain yang murah dengan kualitas yang bagus-bagus juga ya. Jujur aja overall ya, untuk bicara cons-nya yang gue temukan adalah terkadang ketika gue mau disconnect ya, maksudnya gini, abis gue connect ke handphone dan gue masukin ke dalam case ini tuh dia nggak langsung mati, jadi masih tetap connect ke handphone gue. Jadi terkadang gue harus lihat dulu nih, kok nggak ada suaranya handphone gue, nggak taunya dia masih connect sini guys. Jadi lo harus matiin bluetoothnya. Dan tentunya kalau misalnya kalian di tempat yang sangat ramai ya, TWS ini tuh masih kedengeran suara noise masuk ke dalam gitu ya. Tapi selebihnya build materialnya bagus ya, suara mikrofonnya oke, dan touch controlnya yang gue suka banget. Ini bikin gue cumain happy ya pakai si JTT10 ini. Oke guys, itu dulu video kita kali ini tentang TWS terbarunya si JTT10. Kalau ada hal yang ingin ditanya, lu bisa komen di bawah atau bisa langsung ke sosial media gue. Terima kasih buat like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video gue yang lain ya. Bye bye. Boom.